Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Dwi Pangestu, NIM 2024 10 10 30 10 dari Prodi Informatika kelas Sistem Basis Data B. Ini saya akan menjelaskan modul 4 atau modul praktikum Sistem Basis Data yang diimplementasikan dalam PostgreSQL, yaitu studi kasus peminjaman peralatan di lab Hasilcom. Di sini kita membuat sebuah tabel di PostgreSQL yang kita tahu kita membuat beberapa jenis tabel, yaitu jenis barang, kemudian barang, tabel pengembalian, item peminjaman, lab, aslab, kepala lab, UKM, kegiatan, dan juga peminjaman. Nah, pertama-tama kita membuat tabel barang, yaitu tabel jenis barang menggunakan create jenis tabel, yang mana jenis barang tabel jenis barang ini memiliki entity, yaitu nama jenis, keterangan, dan jenis barang ID. Jenis barang ID di sini digunakan sebagai primary key, kemudian nama jenis yaitu varchar 50 karakter dan tidak boleh nol, dan juga keterangannya yaitu teks. Kemudian kita bisa menambahkan data atau insert, yaitu nama jenis. Kita bisa masukkan nama jenis, misalnya komputer, kemudian keterangannya yaitu komputer desktop. Di sini saya juga menambahkan data, yaitu nama jenisnya yaitu laptop, ya keterangannya komputer berjalan, warna bisa duduk. Ini sebenarnya bisa diisi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian apabila kita ingin mengupdate atau memperbarui, yaitu dengan cara update jenis barang, di mana jenis barang yang ID-nya 1 kita bisa menggantinya seperti menjadi komputer, atau kita bisa menghapusnya di mana jenis barang ID 1 itu bisa kita hapus. Jadi kalau kita ingin menjalankan atau melihat hasilnya, bisa select from jenis barang, kemudian kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jenis barang ID 2 yaitu nama jenisnya laptop, kemudian keterangannya adalah komputer. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membuat tabel lab. Yang kita tahu tabel lab ini memiliki entity nama, deskripsi, dan juga lab ID. Lab ID di sini menggunakan serial sebagai primary key, kemudian nama labnya menggunakan varchar dengan maksimal 50 karakter dan tidak boleh nol, dan deskripsinya adalah teks. Sama dengan yang seperti di atas, jika kita ingin menambahkan, kita menggunakan fungsi insert into lab, kemudian nama lab yang ingin kita masukkan, kemudian deskripsinya. Kalau kita ingin melihat hasilnya, maka kita select from lab, kemudian run atau menggunakan F5, maka akan muncul ID lab 1, yaitu nama lab yang kita masukkan tadi, dan juga keterangannya. Kemudian kita membuat tabel barang. Di sini yang kita tahu memiliki entity, yaitu nomor seri, deskripsi, barang ID, lab ID, dan juga jenis barang ID. Nah, kita membuat tabel barang ini, barang ID-nya kita gunakan sebagai primary key. Kemudian nomor serinya menggunakan varchar dengan maksimal 20 karakter dan deskripsinya teks. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi alter tabel barang, yang mana fungsinya ini digunakan untuk membuat nomor seri itu menjadi unik, karena di deskripsi tabel barang ini kita tidak ada nomor uniknya. Jadi kita membuat nomor seri ini sebagai unik. Kemudian kita juga membuat alter tabel barang. Di sini menambahkan ID jenis barang itu tipenya itu integer, jadi tidak boleh nol. Sama dengan ID lab juga integer, tidak boleh nol. Kemudian di tabel barang juga ini kita membuat
ID jenis barang ini menjadi foreign key, yang artinya ID jenis barang ini merujuk pada tabel jenis barang tadi. Sama dengan barang ini, sama dengan alter tabel barang ini, di mana ID lab kita gunakan sebagai foreign key yang merujuk pada lab, tabel lab tadi. Nah, di sini kita menginsertkan atau menambahkan data-data nomor seri, deskripsi, ID jenis barang, ID lab. Nah, itu kemudian kalau kita ingin melihat hasilnya, kita pilih select from dan kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ya, ini bisa kita lihat barang ID-nya 4, nomor seri sekian, deskripsinya, ID jenis, dan juga ID lab-nya. Kemudian di sini kita membuat tabel dosen, yaitu tabel dosen dengan entity-nya yaitu nama, NIP, dan juga ID dosen. Nah, ID dosen di sini kita gunakan sebagai primary key. Kemudian NIP kita gunakan unique dengan karakter 20, maksimal 20. Kemudian nama dosen sama kita gunakan namun 50 karakter dan tidak boleh nul. Di sini kita bisa menginsertkan atau menambahkan NIP dan juga nama dosen. Contoh NIP 191 92021 itu Pak Riza Pandu dan lain-lain. Kemudian kita bisa melihat data dari tabel dosen dengan klik run, maka akan muncul nama-nama dosen beserta NIP dan juga ID-nya. Kemudian kita membuat tabel kepala lab. Nah, kepala lab di sini entity-nya yaitu tanggal mulai, tanggal selesai, status, lab ID, dan dosen ID. Di mana ID lab dan ID dosen nanti kita akan membuat primary key. Karena dalam satu tabel ini ada dua primary key atau multi primary key. Nah, kemudian statusnya yaitu char tidak boleh nol, kemudian tanggal mulai menggunakan date dan juga tidak boleh nol, namun tanggal selesainya menggunakan date. Yang membedakan yaitu boleh nol. Nah, di sini primary key kita buat yaitu ID lab dan ID dosen. Nah, di sini kita menggunakan alter tabel kepala lab, yaitu ID lab tadi kita gunakan sebagai foreign key yang merujuk pada tabel lab. Begitu juga dengan ID dosen kita gunakan sebagai foreign key yang mana ID dosen tadi merujuk pada tabel lab. Kemudian kita bisa menambahkan di tabel kepala lab, ID lab, ID dosen, status, tanggal mulai, tanggal selesai. Itu bisa kita inputkan semua. Kemudian kalau kita ingin memperbarui seperti update kepala lab, kemudian ID dosen yang 02 itu tanggal selesainya bisa kita buat 0. Kemudian kalau kita sudah selesai atau sudah memperbarui semuanya, kita bisa mengeceknya dengan merun select dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ID lab yang satu, kemudian ID dosennya statusnya seperti itu. Kemudian kita bisa membuat tabel aslab. Tabel aslab di sini terdiri dari NIM, nama, nomor HP, kemudian lab ID dan juga SDS ID. Nah, di sini aslab ID digunakan sebagai primary key, kemudian NIM digunakan sebagai unique dan juga nomor HP bisa digunakan sebagai unique juga. Kemudian nama aslab menggunakan varchar 50 karakter, ID lab itu integer dan tidak boleh nol. Nah, di sini kita juga menggunakan alter tabel aslab dengan ID lab digunakan sebagai foreign key yang merujuk kepada tabel lab. Kemudian di sini kita memasukkan atau menambahkan data insert NIM, nomor HP, nama aslab, dan juga ID-nya. Setelah selesai, kita bisa merun dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini seperti kita tahu dengan aslab ID, NIM-nya sekian, nomor HP, dan juga nama aslab serta ID lab-nya. Kemudian kita juga membuat tabel pengembalian, di mana entity-nya yaitu tanggal pengembalian,
kemudian ID pengembalian. Nah, di sini ID pengembalian itu digunakan sebagai primary key, kemudian tanggal pengembalian menggunakan date dan juga tidak boleh nol. Aslep ID menggunakan integer dan juga tidak boleh nol. Di sini tabel pengembalian kita gunakan alter dengan aslep ID ini dijadikan sebagai foreign key, yang mana aslep ID ini merujuk pada tabel aslep. Kemudian kita menambahkan data, tanggal pengembalian, dan juga aslep ID. Kemudian kita bisa select from pengembalian. Nah, seperti ini tanggal pengembalian dan juga aslep ID-nya. Berarti dari sekian ini kodenya masih berjalan semua. Kemudian kita membuat peminjaman. Peminjaman di sini kita menggunakan tanggal pengajuan, entitinya itu tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal barang, kemudian peminjaman ID, kegiatan ID. Nah, di sini ID peminjaman digunakan sebagai primary key, kemudian tanggal pengajuan, persetujuan, dan juga tanggal keluar menggunakan date. Yang membedakan yang pengajuan itu tidak boleh nol. Kemudian ID kegiatan juga sama integer, tidak boleh nol sama dengan aslep ID. Kemudian di alter tabel peminjaman, kemudian kita buat alter tabel di tabel peminjaman itu aslep ID-nya menjadi foreign key. Begitu juga dengan ID kegiatan kita jadikan foreign key, yang aslep ID merujuk kepada tabel aslep dan yang ID kegiatan merujuk kepada tabel kegiatan. Kemudian kita bisa menambahkan tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, ID kegiatan, dan aslep ID. Kemudian kalau sudah selesai, kita pilih run, maka akan muncul seperti ini. ID peminjaman, tanggal pengajuannya, ini yang sudah benar semua sesuai dengan aslep ID, ID kegiatan, juga ID peminjaman. Kemudian digunakan tabel kegiatan, yaitu entitinya nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, tanggal selesai, kegiatan ID, dan UKM ID. Nah, di sini ID kegiatan sebagai primary key, nama kegiatan sebagai varchar dengan unik, kemudian keterangan teks tidak boleh kosong, tanggal mulai, tanggal selesai itu juga tidak boleh kosong, kemudian ID UKM menggunakan integer. Alter tabel kegiatan kita menambahkan atau membuat ID UKM ini sebagai foreign key yang merujuk kepada tabel UKM. Kemudian kita menambahkan nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, tanggal selesai, ID UKM. Kalau sudah selesai, kita pilih run. Sebenarnya inti dari membuat basis data ini hampir sama semuanya, tinggal memasukkan sesuai dengan entity yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian di sini kita membuat tabel UKM sama yang entitinya ID UKM, nama UKM, dan juga keterangan ID UKM di sini sebagai primary key dan nama UKM sebagai unique. Kemudian kita memasukkan nama-nama UKM dan juga keterangannya. Setelah itu kita pilih select from UKM. Maka akan muncul seperti ini, UKM Mako, Laos, Baluana dengan keterangannya UKM olahraga, UKM ID, dan juga UKM tentang alam. Kemudian yang terakhir adalah kita membuat tabel item peminjaman, di mana item peminjaman ini memiliki entiti kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali, kemudian nomor seri, peminjaman ID, barang ID, pengembalian. Nah, di sini kita memiliki dua primary key lagi, yaitu nomor seri dan juga ID peminjaman. Kemudian barang ID pengembalian ini bertipe integer. Kemudian kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali itu menggunakan teks. Nah, di sini kita harus melakukan alter tabel
di item peminjaman, yaitu ID peminjaman sebagai foreign key yang merujuk kepada tabel peminjaman. Begitu juga dengan barang ID dan juga ID pengembalian sebagai foreign key yang merujuk pada tabel barang dan juga tabel pengembalian. Kemudian kita menambahkan, menginsertkan data yang kita masukkan. Setelah itu, kalau kita ingin melihat, maka kita bisa select from item peminjaman, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, karena ini semua entity yang dimasukkan sudah selesai, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.